kami sekelompok akan menyampaikan materi atau edukasi bertema mengatasi berita hoaks. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih apa itu hoaks? Hoaks adalah berita bohong atau kabar bohong yang informasinya tidak benar adanya, tetapi dibuat seolah-olah berita tersebut benar adanya. Hal ini tidak sesuai dengan rumor, tidak sesuai dengan ilmu, atau biasa kita sebut berita palsu. Tujuan hoaks adalah membuat para pendengar atau para pembacanya merasa tidak nyaman, tidak aman, atau merasa keganggu. Apa sih ciri-ciri berita hoaks? Ciri-ciri berita hoaks yang pertama adalah penggunaan judul yang provokatif. Yang kedua, sumber informasi yang tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, penyajian tanggal yang tidak sesuai. Yang keempat, klaim tanpa dukungan fakta. Yang kelima, penggunaan foto atau video yang tidak akurat. Yang keenam, menggunakan tata bahasa yang buruk. Dan yang terakhir adalah kurangnya sumber dukungan. Apa dampak dari berita hoaks? Hoaks dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif, mulai dari keresahan masyarakat, kerugian finansial, dan rusaknya reputasi individu atau organisasi. Contohnya, Maya, seorang pengguna media sosial, termakan hoaks tentang beredarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Penyebab terjadinya hoaks adalah yakni ketidakrukunan antar masyarakat, literasi digital yang rendah, serta terlalu cepat dan menerima berita tanpa adanya fakta. Apa tujuan berita hoaks? Tujuan berita hoaks adalah untuk membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, bahkan rasa takut untuk pembacanya. Ada beberapa contoh hoaks yang marak terjadi di Indonesia. Pertama, hoaks virus. Hoaks ini berkaitan tentang teknologi yang berisi tentang penyebaran virus yang ada di laptop, smartphone. 2. Hoaks kirim pesan berantai. Hoaks ini berkaitan tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan di dalam pesan-pesan ini. Hoaks ini biasanya terjadi di aplikasi chatting seperti WhatsApp dan BBM. Ketiga, hoaks urban legend. Hoaks ini berkaitan tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Contohnya seperti tempat-tempat yang berbau mistis dan terkesan seram. Biasanya berita ini menyuruh pembacanya untuk tidak mengunjungi tempat tersebut. Yang keempat, hoaks kisah menyedihkan. Hoaks ini biasanya menceritakan tentang seseorang yang baru saja mengalami nasib buruk, biasanya seperti habis kecelakaan atau tertimpa musibah. Kemudian setelah itu mereka akan meminta bantuan berupa dana. 5. Hoaks pencemaran nama baik. Hoaks yang ini sudah banyak sekali berada di media sosial. Biasanya berisi mengenai fakta tentang diri seseorang yang diputarbalikkan. Dampak dari hoaks ini adalah rusak atau tercemarnya nama baik seseorang. Cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi berita yang diterima benar atau tidak. Pertama, perhatikan berita tersebut tidak mengandung unsur provokasi. Karena unsur provokasi itu bertujuan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, serta tindakan memancing. Apabila berita yang kamu terima mengandung unsur provokasi, maka waspadailah berita tersebut. 2. Berpikir secara kritis. Ketika menerima sebuah berita atau informasi, cobalah berpikir kritis. Jangan langsung menelan mentah-mentah berita yang ada. Cermati dulu isi dari berita serta kelogisan dari beritanya. 3. Jangan langsung membagikan. Ketika kita menerima suatu informasi atau berita, jangan langsung membagikannya, karena kita belum tahu kepastian dari berita tersebut. Jika sudah ada suatu kepastian jika berita tersebut benar adanya, maka tidak masalah untuk membagikannya. Periksalah fakta informasi yang kita dapat. Pada saat kita mendapatkan sebuah berita, kita harus mengecek apakah fakta tersebut benar adanya. Caranya adalah dengan kita mencari di sumber yang lebih terpercaya. 5. Periksa kembali foto atau video. Dalam sebuah berita kadang ada yang menyisipkan foto atau video. Foto atau video harus diverifikasi kembali. Apakah foto atau video dapat dipercaya keasliannya atau hanya sebagai pemanis berita saja.